Halo teman-teman, nama aku Dimas Rizky Andianto dengan NIM 245314004 dan aku bersama temanku Samuel dengan NIM 245314008. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang AI atau yang biasa dikenal dengan Artificial Intelligence. Seperti yang kita tahu teman-teman, kita sudah sering banget melihat AI itu ada di mana-mana, ada di HP kita, ada di laptop kita, atau di berbagai macam gadget yang pernah kita lihat. Selain itu, kita juga sering mendengar tentang perspektif AI dari yang bilang ada AI yang bilang AI itu positif, ada yang bilang AI itu negatif. Ada yang bilang kalau AI itu akan merebut pekerjaan kita, ada juga yang bilang AI akan menguasai dunia. Tapi sebelum kita membahas hal itu, kita akan membahas hal fundamental tentang AI dulu nih teman-teman. Nah, kita juga akan membahas hal yang spesifik, yaitu tentang Simple Reflex Agent nih teman-teman. Nah, Simple Reflex Agent tuh analoginya seperti kayak kita melihat mesin penyedot debu otomatis yang ketika akan menabrak ke tembok, dia bisa memutar supaya tidak bisa menabrak tembok. Dan kita juga bisa melihat di game-game yang sering kita mainkan, ketika kita sembunyi, ketika kita sedang mencoba mengelabui musuh, nah musuh itu bisa mendeteksi keberadaan kita nih teman-teman. Nah, penasaran kan teman-teman? Yuk kita bahas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke hal-hal yang spesifik tadi, kita harus samain dulu nih perspektifnya antara kau dan aku tentang AI. Nah, tapi menurutku AI itu kayak yang di film-film, robot super canggih. Terus juga dia bisa mempunyai kecerdasan yang melebihi manusia. Emang bener ya AI itu kayak gitu? Enggak sih, sebenarnya AI itu sederhananya adalah sebuah bidang ilmu komputer yang tujuannya membuat mesin yang dapat mampu berpikir seperti manusia gitu. Jadi misalnya AI itu dapat memecahkan masalah, dapat belajar, dan bertindak juga seperti manusia. Seperti itu. Tapi aku juga pernah sempat dengar kayak istilah agent di AI. Sebenarnya agent di AI itu apa sih? Apakah kayak agent rahasia punya negara? Tidak seperti agent itu sederhananya seperti manusia. Jadi agent adalah segala sesuatu yang bisa mengamati lingkungan sekitarnya dan dia dapat bertindak melalui aktuator. Oh, make sense sih. Nah, tapi aku tuh juga tahu sih tentang aktuator. Aktuator itu bukannya seperti panca indera ya? Jadi dia tuh kalau misalnya sebuah agent yang diibaratkan sebagai manusia, dia ketika melihat lubang, sensor matanya itu akan mendeteksi bahwa ada lubang di situ dan dia akan bertindak dengan menggunakan aktuator seperti contoh tangan robotik, kaki robotik, roda untuk melewati atau menghindari lubang tersebut. Bener nggak sih? Betul banget. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu ya. Aktuator tuh kayak ibaratnya outputnya lah gitu. Jadi ketika dia melihat suatu kejadian di lingkungannya, dia akan melakukan sesuatu keluaran. Misalnya melihat lubang, dia akan melopatinya dan berbagai macam lagi. Oh. Oke, kita sudah memasuki sesi Simple Reflex Agent. Nah, dari kalimat Simple Reflex Agent itu ada dua kata, yaitu simple dan reflex. Apakah itu berarti sederhana dan refleksif? Sesuatu yang sederhana dan refleksif? Iya bener. Jadi Simple Reflex Agent itu adalah keputusan murni yang berdasarkan perspektif masa itu juga. Dan dia juga punya memori yang jelek sih. Kayak misalnya dia udah melewati lubang nih. Nah dia itu akan melupakan kalau dia udah melewati lubang dan dia akan fokus terhadap rintangan berikutnya. Oh gitu. Berarti secara sederhana itu Simple Reflex Agent itu AI yang paling dasar ya? Iya bener, dia itu AI yang paling dasar karena keputusannya itu didasari sebuah aturan, yaitu aturan Condition Action Rule. Oh gitu. Ya, itu tuh kayak gini loh. Kayak misalnya jika robot diperintahkan untuk melakukan A, ya dia akan melakukan hal tersebut dan dia tidak akan melakukan hal yang lain kecuali diperintahkan lagi. Oh gitu. Berarti logikanya gini ya. Jika dia diberikan suatu logika, jika ini maka ini. Yeah. Jika dia misalnya ada aksi lingkungan, dia melihat sesuatu, dia akan melakukan aksi itu gitu. Iya benar, dan itu terjadi ya pada saat itu juga. Oh gitu, baik. Terus
Ada nggak sih contoh konkretnya di bidang teknologi misalnya? Ada sih, sebenarnya kayak misalnya kita membahas tentang peternakan nih, ada yang namanya inkubator telur. Nah, inkubator telur itu fungsinya adalah untuk menjaga suhu telur tetap stabil. Misal, suhu telur mencapai suhu 25 derajat Celcius, itu kan panas banget kan, kasihan kan. Nah, maka inkubator itu akan mencoba untuk menurunkan suhu telur tersebut ke suhu yang normal, misalnya 18 derajat Celcius. Dengan cara apa ya? Dengan cara memberikan angin, memberikan air untuk menurunkan suhu tersebut supaya optimal. Oh gitu. Berarti ibaratnya secara analoginya ya, kalau kita manusia nih, misalnya kita dikena api nih, otomatis tubuh kita akan refleks untuk menjauh gitu. Nah, iya itu juga contoh konkretnya, contoh simpelnya lah untuk kita sebagai manusia untuk menghindari sesuatu yang berbahaya atau menghindari sesuatu yang bisa mendapatkan luka di tubuh kita sih. Oke, bagus. Oke, setelah kita dengar tadi penjelasan tentang simple reflex, kedengarannya sih bagus banget ya. Tapi ada nggak sih kekurangannya? Ada banget. Kekurangannya itu karena kecerdasannya yang terbatas dan juga dia punya memori yang jelek kan. Kayak dia tuh bisa terjebak di satu infinite loop yang sama. Oh gitu. Jadi apa sih maksudnya infinite loop itu kayak gimana sih? Analoginya sih kayak ini sih, robot penyedot debu tadi. Ketika dia menghadapi sebuah tembok, lalu tidak jauh dari tembok tersebut, jaraknya ada tembok lagi, maka dia akan melakukan perintah untuk menghindari tembok tersebut. Nah, masalahnya adalah ketika kerapatan tembok itu sangatlah rapat dan tidak ada ruang untuk bergerak, maka dia akan melakukan putaran terus menerus untuk menghindari tembok-tembok itu. Oh gitu. Jadi kasihan ya robotnya kejebak gitu ya. Iya. Oke, jadi kita ringkas sedikit pembahasan tugas kita kali ini. Yang pertama, agent AI adalah entitas yang merasakan lingkungan sekitar dan bertindak. Yang kedua, yaitu simple reflex agent adalah AI yang paling dasar yang bertindak mengikuti aturan jika maka dan hanya mengikuti persepsi yang ada pada saat itu juga. Nah, betul banget nih teman-teman. Dan juga simple reflex agent juga memiliki kelebihan dan kekurangan nih. Kelebihannya ya tadi, dia bisa bergerak dengan cepat karena refleksif dan juga dia bisa melakukan perintah dengan sangat cepat karena berdasarkan perspektif masa itu juga. Tetapi kekurangan yang fatal adalah ketika dihadapkan dengan situasi yang harus melakukan perulangan, dia bisa saja terjebak di infinite loop, teman-teman. Betul. Dan jadi simple reflex agent itu ibarat batu pertama untuk membangun AI ya. Walaupun mungkin simple reflex agent itu masih sederhana, tapi itu akan berguna banget jika kita sebagai fondasi untuk membangun AI yang lebih canggih. Betul banget teman-teman, dan semoga pembahasan kita kali ini tentang AI dan juga simple reflex agent dapat membuat teman-teman jadi tahu nih kenapa kok dasar mula AI itu adalah simple reflex agent, teman-teman. Dan sekian dari kami berdua. Semoga apa yang kita perbicarakan ini dapat berguna untuk kalian semua, dan juga terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.